sore kawan-kawan sekalian. Saya banyak ditanya tentang kasus yang di Jawa Timur, ya, Gestra, tentang pengaturan skor. Ya. Saya ingin menjelaskan bahwa itu berada dalam lingkup Liga 3. Karena berada dalam lingkup Liga 3 yang menangani kasus dugaan adanya pengaturan skor akan ditangani oleh Asprof Jawa Timur dan Komdisnya. Tapi kita dari Federasi Pusat tentu tidak lepas tangan dalam hal ini. Kita kontak, mendengar, dan memberi arahan kira-kira apa yang harus dilakukan. Kalau ternyata dapat diketahui, ini mudah-mudahan bisa terungkap siapa pelakunya, segera kerjasama dengan Polda dan serahkan ke Polda untuk diusut tuntas. Karena dalam pertemuan kemarin antara Ketum PSSI dengan Asop Kapolri, Ketum PSSI dengan Asop Kapolri, di mana perangkat PSSI juga hadir mendampingi beliau dalam arahan Asop Kapolri dan Ketum PSSI kepada Asprof seluruh Indonesia, perlunya para Asprof mengenal dan kontak dengan Polda, sehingga dalam menangani permasalahan-permasalahan yang menyangkut persepak bolaan, yang menyangkut pidana, untuk segera dilaporkan. Mudah-mudahan Asprof dalam hal ini Komdis Provinsi Jawa Timur yang sore ini juga sedang melaksanakan sidang kedua, kemarin tanggal 16, hari ini juga sidang kedua untuk menentukan bagaimana permainannya. Memang ada dugaan antara waktu saat permainan Gestra melawan NCR Sumbersari dan Gestra melawan Persema. Dalam kasus ini, pada saat Gestra melawan NCR Sumbersari, Gestra kalah 0-1. Sedangkan saat Gestra melawan Persema, dia kalah 1-5. Dan ada deal yang kita dengar kepada pemain, kepada official. Tapi ini sedang dalam penelitian hari ini. Itu informasinya. Kalau ternyata tentu akan diambil tindakan secara organisasi, hukuman kode disiplin, dan tidak menutup kemungkinan akan serahkan ke polisi untuk mengusut, untuk lebih mengungkap siapa dalangnya ini, siapa yang menghubungi pemain ini, siapa yang menghubungi coach ini. Kita percayakan kepada Komite Disiplin, kita memberikan arahan, dan Polda tentunya akan membentuk menanganinya. Karena terus terang Ketum sangat tidak menghendaki, dan kita semua sangat tidak menghendaki adanya match fixing, ya, adanya pengaturan skor dalam hal persepak bolaan, dan itu akan ditindak tegas baik secara organisasi polisi, PSSI maupun pidana. Karena bagaimanapun kita semuanya harus mempersiapkan diri kita sebagai tuan rumah Piala Dunia Under 20. Kita tuan rumah, sehingga kita semua fokus untuk mempersiapkan diri, tidak hanya dari segi pemain, tapi juga manajemen dan juga mentalitas, sportivitas, integritas dalam permainan. Itu yang saya perlu sampaikan dalam hari ini. Kenapa tidak Komdis Pusat yang menangani? Itu ketentuan. Liga 3 diserahkan kepada Asprof. Kecuali nanti ada Liga 3 nasional. Kalau Liga 3 saat ini itu semua kita serahkan kepada Asprof. Bagaimana selama ini pertandingan yang sudah berjalan? Ada 3, ya. Ada Liga 1 ada 3
3 kompetisi, Liga 1, Liga 2, dan Elite Pro Academy. Bagaimana situasi simpulan saat ini hasil permainan dari segi pelanggaran disiplin? Saya ingin beritahu sampai saat ini ada 82 yang kita sidangkan. Ya, 82 pelanggaran. Yang paling banyak adalah pelanggaran di Liga 2. Pelanggaran Liga 2 itu ada 44 kasus, sedangkan di Liga 1 26 kasus. Sedangkan Elite Pro ada 12 kasus. Sudah semakin berkurang dibanding dalam awal-awalnya. Tapi masih banyak terus adalah kesalahan-kesalahan tim, keterlambatan kick off, itu paling masih terus berjalan. Kemudian juga akumulasi kartu kuning yang masih terus terjadi, melebihi sampai 5 dan lebih. Kalau sudah terjadi akumulasi kartu kuning melebihi 5 ke atas, tentu kita hukum sesuai dengan ketentuan. Ada yang 50 juta, ada 30 juta sesuai dengan ketentuan yang ada di kode disiplin. Begitu juga dengan keterlambatan yang mengakibat keterlambatan kick off, berapapun, 1 menit, 2 menit sama, harus kita tindak agar semua tim betul-betul siap merubah ini. Jangan tidak mematuhi ketentuan. Saya juga ingin menyampaikan, ada juga official yang kita tindak, karena tindakan-tindakan official itu juga memancing. Ada tindakan official yang tidak bisa menahan diri, memancing keributan. Akibat tindakannya pemain ikut, karena officialnya sudah maju ke lapangan, ke tengah lapangan memprotes. Nah, ini akibatnya kita jatuhi hukuman. Pelatih kepalanya, asisten pelatihnya, dan pelatih fisiknya. Kita harus tindak tegas. Ada yang tidak official tidak bisa mendampingi selama sebulan, berarti selesai, karena ini sudah selesai akhir November ini. Dia tidak bisa mendampingi pemainnya, kita tindak seperti 12 bulan tidak bisa bermain. Kenapa? Dia bermain memukul perangkat pertandingan dalam hal ini wasit. Pemain yang melanggar, memukul perangkat pertandingan dalam wasit pasti akan diberi tindakan tegas, akan diberikan tindakan keras, supaya para pemain harus betul-betul memperhatikan ini. Ya, kemarin dari Elite Bayangkara itu banyak pemainnya memang ya kita tindak, ya, karena menyerang wasit ke tengah lapangan, sehingga pelatihnya, asisten pelatihnya, pelatih fisiknya kita hukum, dan pemainnya kita hukum. Lebih kurang sudah ada 6 orang dalam minggu lalu kita hukum. Itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silakan.